Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Hari ini di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk kelas 9. Kita akan membahas tentang nomor atom dan nomor massa. Nah, anak-anakku semua, nomor atom dan nomor massa ini berhubungan dengan konsep teori atom yang telah kita pelajari. Nah, yang pertama kita ulangi sedikit. Apa sih sebenarnya unsur itu? Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi bahan lain dengan reaksi kimiawi. Itu. Nah, apa sih contohnya unsur itu? Ada emas, ada perak, ada besi, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing unsur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau sifat yang berbeda-beda. Nah, zat-zat ini dapat kita lihat nanti di sistem periodik yang ada di lampiran buku kalian. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa unsur-unsur tersebut memiliki partikel subatomik seperti proton, elektron, dan neutron. Nah, jumlah proton, elektron, neutron inilah yang membuat suatu unsur berbeda satu sama lain. Nah, dalam suatu unsur kita mengenal adanya nomor atom dan nomor massa. Baik anak-anakku semua, apa sebenarnya nomor atom dan nomor massa? Nomor atom itu merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah elektron atau proton plus elektron. Sedangkan nomor massa merupakan, maaf ini bukan jumlah tapi jumlah proton atau jumlah elektron. Nah, karena dalam suatu atom yang netral jumlah proton dan elektron itu adalah sama. Tapi yang perlu anak-anakku semua catat bahwa elektron itu punya kemampuan untuk lepas dari suatu atom atau memasuki atom yang lainnya. Baik, agar lebih mudah akan saya gambarkan. Baik. Nomor atom itu tadi kita definisikan sebagai jumlah proton atau jumlah elektron. Hal ini dikarenakan jumlah proton dan jumlah elektron pada atom netral itu sama. Tapi yang perlu anak-anakku ketahui semua bahwa elektron ini punya kemampuan untuk lepas dari suatu atom dan bisa masuki atom lainnya. Sehingga pada atom bisa terjadi elektronnya berkurang sehingga protonnya lebih banyak, atau sebaliknya elektronnya bertambah lebih banyak daripada protonnya. Sehingga untuk bisa lebih tepatnya kita pakai acuan bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Untuk lebih amannya kita pakai nomor atom sama dengan jumlah proton. Sedangkan nomor massa merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kita tuliskan di sini. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Kita mengetahui bahwa kedua partikel ini, proton dan neutron, ini berada di inti atom, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa nomor massa itu menunjukkan inti atomnya.
Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa apa itu nomor atom dan apa itu nomor massa, kita akan melanjutkan. Lambang penulisan nomor atom dan nomor massa suatu unsur itu menggunakan simbol seperti ini, di mana X itu adalah lambang unsurnya, kemudian A atau yang ada di atas itu adalah nomor massanya, dan Z itu adalah nomor atomnya. Nah, untuk memudahkan, nomor atom itu nilainya lebih kecil daripada nomor massa. Untuk memudahkan, misalnya kalian lupa yang di atas apa. Nah, contohnya ini Li73. Saya tulis di sini Li73. Nah, yang lebih kecil ini menunjuk ke nomor atom. Yang lebih besar ini menunjuk kepada nomor massa. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa unsur litium, kita lihat nomor atomnya, kita tulis di sini saja. Tulis di sini Li, maaf, saya pakai warna merah biar jelas. Li73. Ini berarti litium atau disimbolkan dengan Li punya nomor atom sama dengan 3. Nomor massa sama dengan 7. Nah, dari sini dapat kita ketahui tadi definisinya, nomor atom itu adalah jumlah proton atau jumlah elektron. Sehingga dengan nomor atom 3 ini kita mengetahui bahwa protonnya 3, elektronnya 3. Sedangkan nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Dapat kita tuliskan proton ditambah neutron sama dengan 7. Kita tahu tadi protonnya 3 ditambah neutron 7. Sehingga kita mengetahui neutronnya adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Sehingga kita tahu bahwa atom litium punya proton 3, elektron 3, dan neutron 4. Oke, anak-anakku semua, kita bisa lihat tabel di sini. Nah, di sini hidrogen punya elektron 1, proton 1, neutron 1, maka neutron 0, maka nomor atomnya adalah 1. Nomor atom itu menunjuk ke jumlah proton atau elektron. Nomor massanya proton tambah neutron, 1 tambah 0, 1. Sehingga ditulis H11. Helium punya elektron 2, proton 2, dan neutron 2. Sehingga nomor atomnya yaitu jumlah proton atau elektron 2 atau 2, 2. Dan nomor massanya proton ditambah neutron 2 tambah 2, 4. Sehingga ditulis He42. Nah, itu anak-anakku semua. Jika anak-anakku semua, kita bisa lanjutkan. Itu adalah tentang nomor atom dan nomor massa. Nah, kita lihat di sini bahwa ada juga unsur-unsur yang memiliki nomor atom dan nomor massa besar, seperti merkuri atau Hg 80-200. Berarti di sini kita bisa mengetahui bahwa atom merkuri atau atom raksa, kita bisa tulis di sini bahwa pada Hg kita tahu bahwa protonnya ada 80, elektronnya ada 80, dan neutronnya adalah 200 dikurangi 80 dikurangi jumlah proton sama dengan 120. Nah, merkuri dan timbal ini merupakan unsur yang berbahaya bagi tubuh
karena unsur ini tidak dapat didaur ulang oleh tubuh atau diproses dalam tubuh ketika memasuki tubuh. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam membuang limbah-limbah seperti merkuri, timbal ini. Kita tidak boleh membuang ke perairan karena akan termakan ikan dan akan terakumulasi di tubuh ikan. Dan jika ikan tersebut kita makan, kita akan mendapatkan dampak buruknya. Nah, ini adalah gambar contoh. Yang A ini adalah merkuri atau raksa, yang B ini adalah litium, yang C adalah brom, Br2, dan yang D ini adalah klor. Nah, sedikit pernah kalian mendengar tragedi atau penyakit Minamata. Nah, tragedi Minamata ini terjadi di tahun 1506 di Teluk Minamata, Jepang. Hal ini terjadi karena pelabuhan ikan di situ dan pabrik pupuk yang ada di situ menggunakan merkuri dalam proses kegiatannya. Nah, kemudian merkuri itu bocor dan masuk ke dalam laut dan mengkontaminasi ikan dan hewan lautnya. Kemudian hewan dan ikan laut itu diambil oleh nelayan dan dikonsumsi masyarakat, sehingga racun dari merkuri ini masuk ke dalam tubuh masyarakat Jepang dalam jumlah yang besar, banyak masyarakat yang terkena, sehingga kejadian ini disebut dengan tragedi Minamata atau penyakit Minamata. Kemudian akhirnya dilakukan pembersihan dan pada akhirnya 41 tahun kemudian Teluk Minamata dinyatakan telah bebas dari merkuri. Nah, anak-anakku semua, sedikit tambahan di sini, yaitu tentang isotop. Nah, isotop itu adalah atom yang sama atau unsur yang sama yang memiliki nomor massa yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada C612, C613, C614. Nah, yang berbeda di sini adalah nomor massanya. Nah, karena nomor atomnya sama, maka proton atau elektronnya tetap sama. Tapi nomor massanya berubah. Berarti yang mengalami perubahan itu adalah jumlah neutronnya. Sehingga isotop itu adalah atom yang sama tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda. Nah, isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Nah, ini disebut dengan isotop. Baik anak-anakku, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan antara nomor atom dan nomor massa suatu unsur. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat lampiran tabel periodik. Kita lihat lampiran tabel periodik, apakah ada di sini. Nah, ini ada lampiran tabel periodik. Nah, ini bentuknya terbalik. Nah, di sini ada yang lebih kecil adalah nomor atom, yang lebih besar adalah nomor massa. Nah, semakin ke bawah nomor atom dan nomor massanya semakin besar. Itu menunjukkan bahwa jumlah proton, elektron, dan neutron semakin ke bawah semakin banyak. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.